Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan kali ini kita akan bicara tentang compaction and CBR, di mana kali ini saya menggunakan slide dari Pak Dr. Insinyur Pintar Simatupang MP yang beliau sampaikan pada workshop ahli geoteknik di Yogyakarta pada 2018. Jadi compaction atau pemadatan dan California Bearing Ratio atau CBR itu yang kita bicarakan kali ini. Oke, ini skip aja untuk LPJK. Karena memang ini untuk kemarin bahannya adalah bahan workshop HP. Oke, sekarang salah satu metode perbaikan tanah atau soil improvement adalah stabilisasi secara mekanik atau mechanical stabilization, di mana salah satu metodenya adalah pemampatan. Nah, salah satu kemudian setelah dimampatkan, maka parameter yang kita gunakan untuk mengukur hasil pemadatan ini atau pemampatan ini adalah California Bearing Ratio atau CBR, yaitu ukuran kepadatan yang ingin dicapai. Nah, CBR sendiri itu karena ada rasio, yaitu kita membandingkan hasil kepadatan jalan yang kita buat dengan kepadatan jalan yang ada di California, berapa rasionya. Makanya namanya California Bearing Ratio. Oke, pertama kita kembali ke pengertian soil compaction dulu. Jadi soil compaction atau pemadatan tanah adalah sebuah proses di mana partikel-partikel tanah tersusun secara lebih rapat dengan berkurangnya volume pori. Jadi beda dengan pemampatan konsolidasi ya. Kalau pemampatan itu keluarnya air pori dari, pemampatan itu adalah keluarnya air dari dalam pori tanah. Kalau pemadatan adalah proses di mana partikel-partikel tanah tersusun secara lebih rapat dengan berkurangnya volume pori. Sebagai hasil dari pemakaian beban seperti rolling, tamping, atau getaran, di mana proses ini meliputi keluarnya udara dari pori tanpa perubahan yang signifikan terhadap kadar air. Nah, jadi kadar airnya nggak terlalu berubah, tapi kalau pemampatan atau konsolidasi, kadar airnya berubah banyak karena dia keluar. Tujuan pemadatan adalah merubah sifat-sifat teknis tanah menjadi lebih baik. Nah, sifat yang dimaksud pertama adalah kekuatan, daya dukung atau strength-nya, kemudian compressibility-nya, volume stability-nya, structural potensialnya distabilkan, hydraulic conductivity-nya, dan erodibility-nya. Jadi tujuan pemadatan yang pertama adalah mengurangi kompresibilitas, kemudian menaikkan kekuatan tanah, kemudian mengurangi potensi likuifaksi, kemudian mengontrol shrinkage and swelling, dan mengurangi hydraulic compressibility atau permeabilitas, menaikkan daya tahan terhadap erosi, dan mengontrol resilience properties atau kekenyalan tanah. Ini adalah tujuan-tujuan kita melakukan pemadatan. Di mana secara umum, akibat pemadatan, maka tanah akan berubah dan perubahan ini akan menyebabkan meningkatnya soil density atau gamma tanah atau kepadatan tanah. Namun ada pengecualian di mana dengan adanya meningkatnya soil density, maka swelling atau heave pada tanah lempung juga cenderung meningkat. Dan kekuatan tanah dapat berkurang secara signifikan kalau upaya pemadatan tanah lempung semakin tinggi, di mana disebut over compaction. Jadi ini khusus kasus-kasus khusus untuk tanah lempung ya. Nah, untuk timbunan tinggi sendiri, data yang diperlukan pertama adalah C dan P design. Kemudian tes yang harus dilaksanakan adalah C dan P design itu berasal dari shear strength test, yaitu triaxial test, atau mungkin bisa fan shear atau direct shear. Kita sesuaikan dengan apa yang kita punya. Nah, untuk syaratnya sendiri, kalau tinggi timbunannya kurang dari 15 meter, maka pemadatannya menggunakan Proctor standar 95%. Kalau tinggi timbunannya yang direncanakan 15 sampai kurang lebih 25 meter, maka menggunakan 100% Proctor standar. Tapi kalau sudah tinggi timbunannya lebih dari 25 meter, maka menggunakan Modified Proctor 95%. Ini adalah standar-standar yang digunakan. Untuk dam, maka sama yang diperlukan adalah pertama nilai permeabilitas, di mana bagian tengahnya ini harus tidak boleh tembus air, juga nilai C dan P di sini. Nah, kalau untuk dam, ini ada beberapa proteksi karena dam itu dia tidak boleh tembus air, sehingga pertama ada upstream blanket untuk dasar airnya, kemudian ada freeboard di sini, ada wave protection-nya, transition filter-nya, yang dia di tengah sini adalah lapisan impermeable atau lapisan tidak tembus air. Oke, kemudian selanjutnya pemadatan kalau untuk lapangan terbang itu juga harus memperkirakan defleksinya sendiri. Kalau untuk perkerasan, kemudian modul siang dan CBR-nya. Jadi kalau untuk perkerasan, untuk pemadatan untuk perkerasan sepeda runway contohnya, maka harus memperhitungkan defleksinya berapa terkait dengan modul siang dan nilai CBR.
Kalau untuk reklamasi, maka yang dipadatkan terutama adalah zona yang diindikasi akan terjadi likuifaksi, maka itu harus dipadatkan dengan baik. Di mana zona yang terindikasi likuifaksi itu adalah zona sand very loose to medium, jadi pasir sangat lepas ke medium, itu yang berpotensi besar terjadi likuifaksi, juga silty sand. Nah, kalau yang di bawahnya, ini seharusnya sih sudah kurang potensinya, tapi tetap harus dipadatkan juga. Ini untuk reklamasi, terutama karena reklamasi biasanya kita menggunakan pasir ya, dan pasir berpotensi terjadinya likuifaksi. Nah, ini pertama berdasarkan SPT, kemudian relative density, dan dipadatkan dengan fibrocompaction. Pasir itu menggunakan fibrocompaction kalau mau dipadatkan ya. Kemudian teorinya, pertama kriteria pemadatan kita menggunakan gamma kering, gamma dry. Ini adalah OMC-MDD-nya, jadi ini kepadatan yang ingin dicapai adalah maksimum dry density. Ini adalah kepadatan yang ingin kita capai nantinya, di mana kepadatan ini bisa dicapai kalau kadar air yang kita berikan ke tanah adalah mencapai kadar air optimum atau optimum moisture content. Ini adalah kurvanya, kalian sudah belajar di praktikum pemadatan. Nah, kemudian menurut Proctor, pemadatan tanah ditentukan oleh pertama usaha atau energi yang diberikan, tipe tanahnya, kadar air, dan berat jenis keringnya. Nah, jadi pertama yang dilihat adalah berdasarkan tipe tanah. Kalau pasir bagaimana? Kalau pasir, perilaku tanah pasir yang dipadatkan, maka secara umum kalau pasir itu semakin padat semakin baik. Kemudian density relatifnya atau kepadatan relatif adalah faktor utama yang mengontrol kompresibilitas, kekuatan, potensi likuifaksi, dan modulus deformasi. Di mana ID adalah Emax atau relative density adalah Emax min E per Emax min E min. Kadar air pada umumnya tidak begitu penting pada pasir, kecuali untuk pasir jenuh yang memikul beban dinamis, di mana ada bahaya likuifaksi di situ. Kemudian selain density relatif tadi, perilaku tanah anak pasir sangat bergantung pada confining pressure dan kondisi fabriknya. Nah, kalau pemanah pasir kalau dipadatkan biasa seperti ini. Jadi pertama dia bisa turun dulu, tapi akan naik lagi. Yang kita cari perlu kita lihat adalah optimumnya di sini di mana. Di mana berdasarkan kurva itu, kepadatan yang lebih tinggi dapat diperoleh baik dalam keadaan kering atau basah. Tetapi pada region C, lihat bagian ini, tegangan kapiler antar butiran menjadi semacam kohesi untuk menahan butiran untuk berelokasi. Sehingga region C-nya harus dilewati dulu untuk memperoleh kepadatan yang maksimum. Untuk melewati region C ini, maka metode yang paling pas adalah metode vibrasi atau digetar. Jadi kalau untuk pasir paling pas ya kita getar gitu. Nah, ini juga tipe tanahnya. Tipe tanah seperti distribusi core butir, bentuk tanah, GS, dan jumlah serta tipe kandungan mineral juga mempengaruhi besarnya AMC dan MDD. Lihat grafiknya. Ini sandy silt di atas, silty clay di bawah, heavy clay, poorly graded sand. Jadi paling baik dipadatkan adalah sandy silt. Jadi pasir dengan sedikit lanau, di mana ada sedikit kohesi di situ. Kenapa? Karena pada tanah pasir, berat isi kering tanah cenderung menurun pada awal penambahan air, kemudian pada saat mencapai kadar air tertentu, berat jenis kering tanah akan bertambah hingga mencapai nilai maksimum. Penurunan nilai berat jenis kering tanah pada saat awal penambahan kadar air disebabkan oleh efek tarik kapilaritas. Pada saat kadar air masih rendah, gaya tarik kapilaritas pada air akan menyebabkan partikel tanah cenderung bergerak dan memadat. Nah, juga sama seperti tadi, hubungan antara kadar air dengan berat isi kering untuk 8 jenis tanah yang dipadatkan menurut standar Proctor. Ini berdasarkan penelitian oleh Johnson dan Salberg 1960. Nah, kemudian pengaruh cara pemadatan kalau di laboratorium, di mana sifat mekanik, tegangan-regangan, kompresibilitas, dan likuifaksi tergantung pada sampel preparation. Sampel preparation yang berbeda akan menghasilkan struktur tanah yang berbeda. Setelah dipadatkan, struktur tanah yang berbeda tersebut akan menghasilkan kenaikan confining pressure dan strain yang berbeda pula. Nah, ini kalau di lab. Kalau di lapangan gimana? Kalau di lapangan, perilaku di lapangan adalah sama dengan di laboratorium. Kemudian cara pemadatan yang berbeda juga menghasilkan struktur tanah yang berbeda juga. Untuk clean cohesionless fill, pemadatan dengan vibrator rollers adalah metode yang terbaik dan paling ekonomis, dengan kedalaman efektif sekitar 2 meter. Jadi kalau pasir ya usahakan kalau kalian memadatkan tuh padatkan tiap layer, di mana tiap layer maksimal 2 meter, semakin tipis semakin bagus. Kalau digunakan di heaviest vibrator roller, maka kedalaman efektifnya dapat lebih besar. Ini hubungan antara kepadatan, kedalaman, dan jumlah lintasan, di mana di sini kita lihat ini kepadatannya, ini dry density-nya, ini number of roll-nya, jadi ini 45 gilas, ini 5 gilas. Semakin banyak gilasan, maka kepadatan relatifnya, kepadatan dry density-nya naik,
Tapi ada posisi dia di kepadatan mana, kemudian dia turun lagi. Nah, ini harus pertama kita perhatikan. Kemudian kalau lempung bagaimana? Nah, kita sudah tahu kalau posisi partikel lempung dia seperti ini. Dia terpisah-pisah, ada yang disperse, ada yang flocculated, deflocculated. Nah, perilaku tanah lempung yang dipadatkan secara umum bergantung pada sama cara pemadatan, energi, kadar air, perubahan kadar air. Pemadatan dengan kadar air lebih rendah dari OMC akan menghasilkan struktur tanah yang flocculated dan aggregated. Jadi dia akan flocculated ini mengumpul dan menyusun. Pemadatan dengan kadar air lebih besar dari OMC akan menghasilkan struktur tanah yang deflocculated dan disperse, akan terpisah juga. Kemudian untuk prinsipnya sendiri, prinsip pemadatan yang menyangkut hubungan struktur dan perilaku tanah lempung menghasilkan yang flocculated seperti ini. Nah, tujuan pemadatan. Sekarang tadi sudah contoh tanah, sekarang tujuan pemadatan. Tujuan yang pertama adalah meningkatkan kekuatan tanah atau shear strength. Semakin di sini dilihat di sini deviator stress strain. Jadi OMC MDD-nya hubungannya di sini. Nah, ini hubungan antara kepadatan kering dengan kekuatan tanah, di mana ini posisi MDD di sini akan menghasilkan kekuatan tanah yang ya rata-rata, tapi dia posisi pas di rata-rata situ. Juga sama. Kemudian yang tujuan kedua adalah mengurangi permeabilitas atau mengurangi kemampuan tembus air. Jadi semakin padat tanah, dia akan semakin sulit ditembus air. Di sini dalam hal ini contohnya perilaku tanah lempung yang dipadatkan untuk energi yang sama, struktur lempung flocculated mempunyai kepadatan lebih rendah. Untuk void ratio yang sama, struktur lempung flocculated lebih rigid atau lebih padat. Nih, pertama dia seperti ini, kemudian dia akan memisah, disperse di sini. Ini juga sama. Kemudian tujuan yang ketiga adalah mengurangi penurunan, di mana shear strength cenderung merusak struktur flocculated dan menghasilkan partikel yang berorientasi lebih sejajar atau deflocculated, sehingga lebih sensitif terhadap shearing. Struktur lempung tersebut mempunyai tingkat swelling yang lebih tinggi. Ini yang dipadatkan perilakunya. Nah, setelah penjenuhan, ini kering setelah dipadatkan, kemudian setelah masuk hujan, hujan akan masuk airnya di sedikit ke dalaman tanah situ. Sehingga dalam hal ini perilaku lempung yang dipadatkan kita bagi dua, sesaat setelah dipadatkan dan setelah terjadi penjenuhan. Jadi as compacted dan after shock. Ini setelah ini after shock atau setelah penjenuhan, kita lihat di sini shock sampelnya. Nah, jadi akan ada kadar air yang bergeser di sini, MDD-nya bergeser karena penambahan kadar air. Di mana kekuatan tanah lempung setelah terjadi penjenuhan, contohnya setelah terjadi hujan dipengaruhi oleh kadar air dan kepadatan kering saat pemadatan, struktur tanah saat pemadatan, besarnya pembebanan saat terjadi penjenuhan, dan tipe tanah lempung. Ini unsoak dan soak, CBR-nya menurun secara signifikan setelah penjenuhan. Jadi yang biasanya kalau untuk perencanaan jalan yang kita gunakan adalah CBR soak di sini. Kenapa? Karena yang kita pengen tahu adalah berapa kekuatan minimumnya dia. Jadi kekuatan minimum CBR soak ini yang kita gunakan untuk mendesain jalan. Bukan yang tinggi, jadi kita menggunakan kekuatan paling rendah, di mana asumsinya kalau dengan kekuatan paling rendah dia kuat, maka kalau kekuatannya naik dia pasti akan lebih kuat. Jadi seperti itu. Makanya kalau tes CBR biasa direndam atau di-shock di situ kalau di lab. Perilaku kuat gesernya sendiri akibat penjenuhan. Pada suatu contoh tanah menunjukkan kuat geser tanah lano kepasiran. Pada saat jenuh hanya 1/7 dari kuat gesernya pada saat kering dengan kepadatan 80%. Jadi di situ. Nah, jadi tinggal 1/7-nya saja untuk waktu kondisi shock dibanding unsoak-nya. Dimana di sini untuk 80% standar Proctor, pada saat tidak jenuh dia kuat gesernya 10 ton per meter persegi, pada saat jenuh tinggal 1,5 ton per meter persegi dengan rasio 0,15, dan pada saat 95% standar Proctor, pada saat tidak jenuh kuat gesernya 17,5 ton per meter persegi, dan saat jenuh dia tinggal 10 ton per meter persegi. Jadi ada penurunan dari kondisi unsoak ke shock di sini. Kemudian tes pemadatan di laboratorium bagaimana? Itu dilakukan oleh RR Proctor pada 1933, sehingga dinamakan tes pemadatan Proctor. Dilakukan untuk mendapatkan kurva pemadatan hubungan antara gamma dry density, dan kadar air optimum atau W. Ada standar, ada modified. Nah, itu di sini. Ini saya skip aja karena kalian sudah belajar di praktikum. Jadi ada energi yang kita nyatakan dengan E, kemudian ini ada standar Proctor dan ada modified. Tesnya sendiri menggunakan mengacu pada ASTM D698 untuk tes Proctor standar dan ASTM D1557 untuk Proctor modifikasi di situ. Ini contohnya seperti ini. Ini hasil-hasilnya sendiri, ini hasil pemadatan. Kemudian untuk di lapangan sendiri alat-alat yang digunakan pertama ada smooth wheel roller
yang biasa kita gunakan atau STUM. Kemudian ada pneumatic rubber tire roller, ada ship foot roller, ada juga vibratory roller atau penggetar. Ya. Nah, ini smooth wheel roller atau STUM dapat memberikan 100% coverage dengan contact pressure atau tegangan kontaknya 310 sampai 380 kN per meter persegi, tapi tidak cocok digunakan pada lapisan yang tebal. Ada pneumatic rubber tire roller digunakan untuk pemadatan tanah pasir ataupun lempung. Ini juga untuk finishing, sedangkan ini untuk pemadatan. Pemadatan dilakukan dengan kombinasi tekanan dan pemijatan, dapat memberikan 70-80% coverage dengan contact pressure sebesar 585 sampai 690 kN per meter persegi. Jadi kalau pressure-nya lebih besar yang pneumatic dibanding yang smooth wheel. Jadi smooth wheel ini untuk menggilas terakhir untuk perataan, tapi pada saat pekerjaan lebih baik kita menggunakan yang pneumatic. Ada juga ship foot roller untuk tanah lempung, ini yang paling efektif, di mana mampu memberikan contact pressure sebesar 1380 sampai 6900. Kalau kita bandingkan ke sini kan cuma separohnya. Nah, ada juga vibratory roller untuk pemadatan tanah pasir. Jadi ship foot untuk yang lempung, vibratory pasir. Nah, ini compactor zone-nya, alat-alat yang digunakan di sini. Kemudian penentuan berat jenisnya bisa menggunakan metode kerucut pasir, bisa menggunakan metode balon nuklir atau dry density, spesifikasinya bisa end product atau method specification, juga sama seperti itu. Nah, ini tambahan dikit, control of water atau moisture-nya juga harus dilaksanakan. Ya. Ini ada beberapa contoh yang yang digunakan. Ini untuk modified-nya. Kemudian standarnya sendiri bagaimana? Standar CBR-nya, kalau CBR-nya 0 sampai 3, maka itu untuk very poor. Kualitasnya very poor digunakan untuk subgrade. Tapi kalau CBR-nya lebih dari 50, maka excellent itu bisa digunakan untuk base. Ini adalah rentangnya. Ini tesnya, ini CBR lapangan. Ada plate load test juga. Korelasi plate load test, plate bearing dan CBR, plate bearing dan NSPT, dan korelasi CBR-nya di sini. Ini contoh-contoh kasus yang terjadi. Oke, sekian untuk CBR dan pemadatan. Kita ketemu lagi nanti di plate loading dan Sencon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.